Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Renungan firman Tuhan pada hari ini 22 April 2021 berdasarkan Almanak GKE, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas hari yang baru, napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami sampai dengan hari ini. Hari ini kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Kami mohon Tuhan mengaruniakan dan mencurahkan Roh Kudus mengurapi setiap hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop kita pada hari ini khotbah Petrus di Serambi Salomo, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-16. Tidak saya bacakan, tetapi silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat membaca bagian ayat firman Tuhan di rumah masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesembuhan orang yang lumpuh sejak lahir membuat orang Yahudi heran, sehingga mereka datang mengerumuni Petrus dan Yohanes karena menganggap kedua orang itu sebagai sumber kesembuhan. Petrus menggunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan Yesus. Ia memperkenalkan identitas Yesus sebagai hamba yang menderita, yang kudus dan benar, pemimpin, Mesias yang diurapi Allah, dan seorang nabi. Kedatangannya sesuai dengan nubuat Musa dan para nabi, dan juga menggenapi janjinya kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Yesus pertama-tama datang kepada miliknya, orang Yahudi. Namun ironisnya mereka justru menolak dan membunuh dia. Walau mereka melakukan hal itu dalam ketidaktahuan mereka. Namun Allah telah mempermuliakan anaknya dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mengangkat dia kembali ke surga. Petrus dan para murid yang lain menjadi saksi atas semua itu. Melalui para muridlah Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Setelah menunjukkan siapa Yesus dan mengungkapkan dosa bangsanya, Petrus menyatakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada mereka. Ini perlu kita perhatikan dalam pemberitaan Injil, yaitu orang tahu siapa Yesus, menyadari dosanya, lalu mau meninggalkan dosa itu. Respon yang diharapkan dari pemberitaan Injil adalah berpaling kepada Allah, dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatannya. Inilah pertobatan yang merupakan respons terhadap pengampunan dosa, keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah.
Sebaliknya, bila tidak merespon, seorang akan mengalami hukuman Allah dan kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, betapa pentingnya keselamatan yang sudah Yesus Kristus lakukan bagi saya dan saudara, bagi kehidupan manusia dalam dunia ini. Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita, dan darah yang ia curahkan sungguh sangatlah mahal harganya. Ia rela mati untuk kita semua dan memberikan jalan kehidupan dan kebenaran dan pengampunan, supaya di dalam Dia kita beroleh hidup dan tidak turut dalam kebinasaan. Maka oleh sebab itu kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan anugerah Allah, keselamatan dan kehidupan yang sudah Allah berikan itu. Melainkan marilah kita selalu menyatakan syukur atas segala anugerah yang sudah kita terima melalui perbuatan baik dan memuliakan Tuhan. Hal yang terindah karena kita sudah ditebus, diselamatkan, adalah kita meminta Tuhan boleh memakai kehidupan kita agar selalu memuliakan Tuhan. Kesempatan, waktu, dan kerja kita memuliakan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian hidup saat ini, di tengah pergumulan, di tengah kesulitan ekonomi, ketidakpastian akan masa depan, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita lebih setia kepada Tuhan Yesus? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata demikian, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Rasul Paulus sudah melakukan bagiannya dalam bekerja dan melayani pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Ia dengan sangat bersukacita dan rajin bekerja melaksanakan pekerjaan Tuhan. Lantas, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kiranya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin teguh, kokoh, kuat, dan giat dalam melayani pekerjaan Tuhan dengan tetap setia, beribadah, bersyukur, berdoa, memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena di dalam Dia kita memperoleh sukacita dan damai sejahtera yang berkelimpahan bagi kehidupan kita. Di dalam Dia kita menerima sukacita dan anugerah-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya boleh semakin menguatkan, meneguhkan, dan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Selamat beraktivitas, tetap bersemangat pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.